Liburan telah usai. Saatnya kami kembali ke pesantren, sahabat. Dapat. Ini dia yang kami rindukan dari pesantren. Kami pun akan panen hasil kebun loh. Ikuti cerita kami ya, sahabat. Gema takbir telah berkumandang, pertanda seluruh umat muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Hari raya yang dikenal dengan sebutan Lebaran ini tentunya disambut sukacita oleh umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Setelah 2 tahun sulit berkumpul karena pandemi COVID-19, di tahun ini akhirnya masyarakat bisa kembali berkumpul dan melakukan tradisi saat Lebaran, seperti mudik, sholat id berjamaah, hingga silaturahmi dengan keluarga. Kebahagiaan hari raya juga dirasakan para santri. Kami mendapat libur Lebaran untuk pulang ke rumah. Setelah hampir sebulan libur Lebaran, aku dan para santri kembali ke pondok pesantren tercinta ini. Iya, pesantren Siti Dumilah. Rupanya ada sahabatku yang masih berat untuk pulang ke pesantren. Iya, sahabatku bernama Yafi ini sedih berpisah dengan ibu yang mengantarnya. Ustadz pun datang menasihati Yafi untuk berhenti menangis dan segera kembali ke pesantren. Yang besar di situ Dumilah ya. Yang berhasil, yang benar, yang berhasil. Doain ibunya, Bu, doain anaknya ya. Iya. Jadi anak yang pinter, anak yang soleh, Al-Quran. Ya, salam Ya Pak Ustadz. Ya. Tadi nangis karena gak kerasa libur Lebaran udah masuk lagi aja ke pondok. Padahal aku masih pengen makan makanan masakan ibu, segala apapun yang di rumah pengen aku masih lakuin. Tahu-tahu udah masuk pondok. Oh iya sahabat, perkenalkan, namaku Sultan, salah satu santri di pondok pesantren Siti Dumilah, Bogor, Jawa Barat. Mereka ini adalah sahabat-sahabatku selama mondok di sini. Aku dan teman-teman sudah 2 tahun tinggal di sini. Sama seperti mereka, aku juga baru saja datang setelah berlibur selama lebih dari 2 minggu di rumah orang tuaku. Waalaikumsalam. Wey bro. Tak lama sahabatku Zakli juga datang dari kampung halamannya. Assalamualaikum. Kesedihan Yafi tak kunjung usai. Hingga masuk asrama, Yafi masih menangis. Tapi buku disuruh aku kesini. Sudah. Gak usah sedih, sini kita banyak teman-teman, kita kan keluarga. Aku dan teman-teman menghampiri Yafi. Kami menghiburnya agar bisa kembali tersenyum. Makasih ya Jakli. Ini buat kamu Yafi. Makasih Sultan. Jadi sekarang jangan sedih lagi, kan ada kita, iya gak? Aku janji aku gak bakal sedih lagi. Aku yakin kalian pasti baik sama aku. Berbeda dengan Yafi, aku justru kangen banget sama pondok pesantren tempatku menimba ilmu. Karena itulah aku selalu merindukan berbagai kegiatan dan suasana pesantren yang bikin nyaman. Salah satunya adalah main ke sungai yang ada di belakang pesantren. Tak sabar, aku dan teman-teman segera menuju ke sungai meskipun sedang hujan. Sebagai santri yang kreatif, kami berlindung dari hujan menggunakan payung alami, yaitu pelepah daun pisang. Sahabat, sungai yang kami tuju merupakan anak sungai dari Sungai Cilengsi. Anak sungai ini tidak terlalu lebar dan juga dangkal, jadi masih aman untuk tempat bermain kami. Meski air sungai ini menjadi dingin saat hujan, kami tetap asik bermain air. Dan di antara suara gemercik air sungai, ada lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan sahabatku Zakli. Wa
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Tahu gak Jak, waktu di rumah tuh aku kangen sama kegiatan-kegiatan di sini kayak mandi di sungai. Makanya waktu pertama aku ke sini langsung aku ngajakin teman-teman buat mandi di sungai. Kalau kamu waktu di rumah kangennya apa? Aku kangen alamnya karena kalau di sini alamnya sejuk, dingin, enak. Gak kayak di rumah gak kayak gini. Sahabat, bener banget yang Zakli bilang. Pesantren berbasis sekolah alam ini memang membuat kamu betah dan kangen untuk kembali lagi. Di sini kami tak hanya dididik tentang pelajaran agama, tapi juga diajarkan tentang bagaimana caranya bersyukur menikmati semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam semesta ini. Dan karena masih dalam suasana libur, kami pun masih dibebaskan untuk bermain menikmati suasana alam pesantren yang sejuk dan asri ini. Kembali ke pesantren, maka kebiasaan sholat berjamaah santri kembali dilakukan. Secara bergantian, santri akan menjadi imam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalam. Sahabat, setelah sholat, pimpinan pondok pesantren yang biasa kami panggil Abi ini memberikan sambutan dan nasihat usai kami kembali ke pesantren. Alhamdulillah kalian pada malam ini bisa kembali lagi ke pesantren Siti Dumilah ini setelah kalian liburan selama 1 bulan. Pada malam ini kita buka iftitah kita dengan pembacaan maulid. Kemudian kami pun melakukan iftitah atau pembukaan. Tanda kegiatan di pesantren kembali dimulai. Di sini kami melakukan maulidan. Keutamaan dari pembacaan maulid itu sendiri adalah memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW serta meneladani akhlak beliau. Kegiatan maulid biasa dilakukan setiap tahun, namun ada pula yang mengadakannya setiap bulan atau setiap minggu. Pesantren Siti Dumilah ini mengadakan pembacaan maulid 1 minggu sekali, yaitu pada hari Kamis. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah memerintahkan umat Islam untuk banyak membaca sholawat ketika malam Jumat. Sahabat, tanaman yang kami pelihara di kebun pesantren sudah siap panen loh. Nanti aku ceritain apa saja hasil panen kami, tapi setelah yang satu ini ya. Sahabat, sebelum cerita tentang hasil panen, aku mau cerita dulu tentang pesantren Siti Dumilah. Pendirian pesantren yang terletak di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor ini merupakan cita-cita almarhum Marsikal Muda TNI Purnawirawan Teddy Rusdi. Selain piawai dalam intelijen untuk NKRI, Bapak Teddy Rusdi juga peduli terhadap pengembangan pendidikan Islam. Ia buktikan dengan mendeklarasikan tanah seluas 3,4 hektar sebagai pesantren pada 1 Mei 2014. Istri almarhum, Ibu Sri pun menunaikan cita-cita sang suami atas kelanjutan pesantren. Ia mengukir prasasti di atas batu erupsi Gunung Merapi untuk meresmikan berdirinya pada 25 April 2019. Kenapa dinamakan Siti Dumilah ini? Siti itu adalah perpaduan nama dari Ibu Sri dan Bapak Teddy, sehingga disingkat menjadi Siti. Siti itu mungkin biasa kalau kita kenal Saidah. Saidah itu adalah panggilan kehormatan bagi seorang wanita. Dumilah, dum itu adalah diambil dari bahasa Jawa, dum itu adalah pemberian. Milah itu diambil dari bahasa Arab minallah yang artinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa pesantren ini wujud adalah tanah yang dimiliki oleh Bapak Teddy Rusdi dan Ibu Sri, yang pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekal beliau ke kehidupan yang abadi, yaitu akhirat nanti. Akhirnya pada 29 Oktober 2020, kegiatan belajar di pesantren ini pun dimulai. Aku bersama 40 santri lainnya merupakan angkatan pertama di pesantren yang gratis untuk anak yatim dan duafa ini. Tak hanya mengajarkan beragam pengetahuan agama Islam, kami juga dididik untuk terampil bertani. Sekarang, aku dan santri putra akan melakukan penanaman bibit nih sahabat. Jadi pertama-tama nanam cabai itu kita lubangin dulu. Kan kalau nanti udah jadi, udah besar tuh, tumbuhannya masih bisa kita jual ke pasar. Nanti kita dapat duit banyak. Gimana teman-teman, seru gak nanam cabainya? Selain menanam benih, santri juga diajarkan merawat tanaman. Salah satunya menyiram tanaman. Ini guys, kita mau siram tomat. Oke. Terus guys, aku punya tebakan tahu. Apa tuh? Tomat apa yang bikin kita sedih? Apa ya? Apa? Kagak tahu. Emang ada? Ada lah, masa nggak ada? Kalau dipotong kali bikin sedih. Ya, filmnya tomat. Tamat. Bukan tomat. Musim panen adalah saat yang dinanti para santri. Kami saling membantu memetik buah dan sayur yang siap panen. Wah, udah matang nih, bisa kita seduh nih, Mak. Iya, tapi kan harus diproses dulu. Ada tanaman kopi. Biji kopi ini nantinya akan dijual dalam bentuk kemasan. Ada juga cabai yang siap dipetik nih sahabat. Oh iya sahabat, kondisi iklim di Indonesia cocok banget untuk budidaya cabai. Tanaman ini bisa tumbuh dengan baik di dataran rendah hingga ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Nah, tanaman yang satu ini cukup unik sahabat. Ada sahabatku Indi yang akan menyebutkannya. Namanya jeruk dekopon. Jeruknya tanpa biji. Kita potong ya. Jeruk dekopon ini merupakan tanaman asal Jepang. Selain tanpa biji, kelebihan jeruk dekopon adalah tak mengenal musim alias bisa dipanen kapanpun. Kayaknya singkongnya udah bisa dipanen nih. Ayo bantuin dong. Tanaman yang juga dibudidayakan di pesantren adalah singkong. Sahabat, tahu nggak? Tanaman yang berasal dari negara Brazil ini akhirnya masuk ke Indonesia pada tahun 1852. Alhamdulillah, panen kali ini berhasil sahabat. Selain dijual, tanaman tersebut juga diolah menjadi makanan lezat untuk santri. Sebagian besar kegiatan pesantren Siti Dumilah banyak dilaksanakan di outdoor atau di alam. Ini dimaksudkan agar anak-anak merasa lebih segar, lebih fresh, menyatu dengan alam, agar dengan tujuan materi yang mereka dapatkan akan lebih mudah masuk karena mereka merasa senang, merasa nyaman di pesantren Siti Dumilah. Anak-anak santri Siti Dumilah kami ajarkan wirausaha dengan tujuan agar mereka lebih mandiri, nanti kedepannya agar siap terjun ke masyarakat. Dan beberapa kegiatan wirausaha yang sudah kami lakukan seperti contohnya membuat sambal, menanam aneka sayur-sayuran, juga beternak ikan. Tetapi sejauh ini kegiatan wirausaha ini masih bersifat hanya untuk kebutuhan pesantren, masih dikonsumsi oleh anak-anak sendiri, belum dalam tahap penjualan. Sahabat, usai memetik hasil panen di kebun, rasanya nikmat banget kalau minum yang seger-seger nih. Pohon kelapa banyak tumbuh di halaman pesantren. Kami pun diizinkan untuk memanjat pohon dan memetik buahnya. Tentu saja kami harus hati-hati sahabat. Biar adil, kita hompimpa. Hompimpa dayung gambreng. Kamu yang naik. Bener nih. Benar, kan kamu yang putih sendiri. Ya udah deh, gak takut itu. Dikit lagi, Ren. Yang Tuhan, yang Tuhan. Wah, Rehan ternyata jago juga, Rehan. Dan kamu kecil-kecil cabai rawit. Besok kita andelin kamu lagi, oke?
Walau banyak kegiatan mengasyikkan di pesantren, kami tidak boleh lupa untuk beribadah. Sholat wajib kami lakukan secara berjamaah di masjid. Oh iya sahabat, karena masjid kami sedang dalam pembangunan, kami menggunakan tempat lain untuk sholat. Insya Allah sebentar lagi masjid tersebut bisa kami gunakan. Sahabat, aku dan teman-teman akan menangkap ikan yang kami pelihara di empang. Mau tahu ikan apa yang kami dapatkan? Sesaat lagi ya. Sahabat, beginilah kelas kami. Beda kan dengan bangunan kelas pada umumnya? Assalamualaikum. Di kelas inilah kami belajar pelajaran agama Islam dan bahasa Arab. Kam umruka? Rehan, berapa 12 bahasa Arabnya? Haya, berapa? Asani, asyara. Good morning everyone. How are you Pelajaran lain yang juga menjadi wajib untuk santri adalah bahasa Inggris. Untuk berlatih, kami menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari. So, firstly, before we want to review about the lesson today, I want to know about your story. That is, let's just call Indi. How's your story in Idul Fitri? So, in my holiday, I feel so happy because I can live with my family, and of course, I can Idul Fitri in my home. Untuk mengetahui perkembangan modern dalam dunia pesantren, para santri juga belajar menggunakan dan mengoperasikan komputer. Keren kan sahabat? Di pesantren Siti Dumila ini, selain anak-anak diajarkan ilmu keagamaan seperti Al-Quran, hadis, beberapa kitab kuning seperti Tuhfatul Atfal, pelajaran tajwid, dan lainnya, anak-anak juga dibekali ilmu-ilmu umum setara SMP sebagai bekal mereka untuk masa depan mereka. Metode pembelajaran di Siti Dumila kita adakan secara kekeluargaan. Jadi bagaimana anak-anak merasa di rumah pesantren ini sebagai rumah mereka. Usai pelajaran, biasanya kami berkebun atau mencari ikan. Teman-teman, kita nyari ikan yuk. Sahabat, di belakang asrama santri putra ada empang. Tempat kami membudidayakan sejumlah ikan. Ada ikan mujair, ikan bawal, ikan nila, dan ikan lele. Kali ini aku bersama teman-teman mau coba menangkap ikan. Alhamdulillah cukup banyak ikan yang kami dapatkan. Selanjutnya ikan diserahkan ke santriwati untuk dibawa ke dapur pesantren. Tan, Manda, Serin, ini kita bisa ambil ikan, tolong bersihin, nanti masak ya. Asik nih sahabat. Lauk makan nanti adalah ikan hasil tangkapan kami. Sahabat, selama di pesantren ada Ibu Koki yang selalu memasakkan menu yang enak buat kami. Ibu Koki juga dibantu santriwati dan mau mengajarkan santriwati cara membuat masakan. Kalian lihat kan? Menu makanan yang dimasak adalah hasil panen di pesantren, baik dari kebun maupun empang. Di sini kami memang diajarkan untuk memanfaatkan semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kami konsumsi bersama. Sahabat, sambil nunggu masakan matang, kita main yuk. Daripada jam terus bosan, nih main gundu yuk. Ayo, siapa takut? Berani gak? Kami pun melakukan kegiatan yang menjadi kegemaran kami. Gak dapat. Ya, gak dapat malu-maluin. Aku pun juga suka melakukan hobiku bersama teman-teman, yaitu bermain bola. Di sini aku sambil berlatih supaya bisa mewujudkan cita-citaku menjadi pemain bola. Aku akan coba mempraktikkan gaya permainan idolaku, Egy Maulana Fikri. Gimana sahabat? Udah mirip kan? Ada olahraga yang wajib diikuti santri, yaitu pencak silat.
Kami berlatih 1 minggu sekali loh sahabat. Dan perguruan silat yang membimbing kami berlatih adalah Persaudaraan Setia Hati Terating. Melalui pencak silat, santri juga mengembangkan akhlak yang luhur, sikap kesatria, dan takwa kepada Sang Pencipta. Banyak kan kegiatan kami di pesantren Siti Dumilah ini? Selesai berkegiatan, waktunya kami makan. Rasanya nikmat luar biasa. Apalagi ini hasil budidaya yang dikembangkan oleh para santri di pesantren. Yang bikin aku senang di pesantren Siti Dumilah karena di sini itu bisa melakukan apapun kegiatan. Tapi yang berdampak positif seperti bermain bola. Abi aku makan pengennya bermain bola. Hobi aku main bola. Kata Abi udah lanjut aja main bola. Tapi tidak mengganggu dengan pelajaran yang lain seperti ngaji, belajar bahasa Inggris, sholat, tidak mengganggu. Dan juga di sini itu toleransi dan tali persahabatan atau persaudaraannya sangat kuat. Abi dan Sultan dan anak-anak yang lain pun Abi, Umi seperti keluarga, seperti ibu dan bapak. Karena itulah Sultan di sini merasa enjoy. Sahabat, masih banyak yang akan kami pelajari selama di pesantren nanti. Semoga kami tetap istiqomah dan semangat dalam belajar. Dengan begitu, kami bisa menjadi generasi muda muslim dengan ilmu agama dan wawasan keislaman yang memberi rahmat bagi semesta. Seperti yang diinginkan pendiri pondok pesantren ini, almarhum Bapak Teddy Rusdi. Amin.